Terima kasih teman-teman, terima kasih KTM Surabaya udah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan pada hari ini. Moga-moga walaupun pertemuan sel kita seperti ini, kita tetap dapat mengalami kehadiran Allah dan juga kasih persaudaraan di antara kita tetap terjalin kuat, saling menopang, saling mendukung, mendoakan. Dan yang paling penting kita tetap setia kepada Yesus di dalam segala situasi apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini. Minggu lalu ketika saya ngobrol sama anak saya memuji dia, saya bilang, "Dek, kamu itu hebat loh. Udah 1,5 bulan ini, kamu itu diam di rumah aja, nggak kemana-mana sama sekali, nggak ketemu temen. Padahal biasanya itu setiap hari pasti ada aja acara keluar rumah. Entah urusan kerjaan, ataupun kuliah, atau sama teman-teman." Lalu dia bilang, "Mah, aku takut mati." Jujur ini juga yang saya rasakan di tengah wabah COVID-19 ini. 2 bulan yang lalu suami saya sempat ketemu dengan temannya di Jakarta untuk bicarakan masalah kerjaan dan hal-hal yang mereka akan lakukan ke depannya. Minggu lalu kami dengar istrinya meninggal karena wabah ini. Pada saat itu suaminya ada di ruang isolasi, jadi dia nggak tahu kabar terakhir dari istrinya. 3 hari di ruang isolasi, suaminya juga meninggal karena wabah ini. Kami gak bisa bayangin gimana perasaan anaknya menguburkan kedua orang tuanya dalam waktu 1 minggu itu. Kami benar-benar shock dan sedih banget, dan kami tersentak sadar bahwa ternyata antara kematian dan kehidupan itu begitu berdampingan, berdekatan sekali. Di tengah situasi yang tidak pasti, bahaya yang ada di sekitar kita, kita diundang untuk datang kepada Tuhan mengandalkan kerahiman-Nya. Pada hari Minggu Paskah kedua ini, Paus Yohanes Paulus II menetapkan hari ini sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Artinya apa? Kita diundang untuk mengandalkan kebaikan Tuhan, kerahiman Allah, di dalam hidup kita setiap hari, di dalam menghadapi segala macam cobaan, tantangan, kesulitan, dan berbagai macam cobaan. Di dalam Injil hari ini, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, kita baca bagaimana Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan sebanyak 3 kali Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Inilah yang Yesus rencanakan dan inginkan kita alami untuk semua kita, murid-muridnya. Yaitu damai sejahtera, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Namun seringkali memang kita tidak mengalami damai itu. Ada 3 hal yang menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera dan tidak mengalami rasa aman dan damai ini. Yang pertama adalah dosa. Dosa yang kita sadari namun belum kita akukan. Saya bersyukur bahwa selama keadaan normal, saya bisa mengaku dosa setiap bulan. Karena saya merasa hidup saya perlu banyak sekali diperbaiki, diperbaharui. Saya harus perlu membuat komitmen-komitmen yang baru, agar saya tidak jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Seringkali saya merasa iri, sering membanding-bandingkan hidup saya dengan orang lain. Iri dengan orang yang hidupnya lebih enak. Saya juga kadang masih sering mengeluh, menghadapi macam-macam tugas, kesulitan, persoalan, beban. Dan saya juga masih seringkali tidak tulus di dalam mengasihi. Hal ini membuat saya merasa perlu untuk memperbaharui komitmen saya, relasi saya dengan Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa ada sakramen pengakuan dosa. Dan hari Minggu Paskah yang lalu kita semua juga yang mengikuti live streaming dengan Bapak Paus dan juga dengan Kardinal, kita menerima indulgensi untuk dilepaskan dari hukuman dosa. Puji Tuhan, dan saya bersyukur sekali bahwa dalam segala situasi kerahiman Tuhan itu ditawarkan kepada kita, khususnya dalam sakramen pengakuan dosa. Di dalam Injil hari ini juga, Yohanes 20 ayat 23, Yesus mengatakan kepada para murid, ketika dia menghembuskan Roh Kudus, dia katakan, "Terimalah Roh Kudus.
Jikalau engkau mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Jikalau engkau mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Inilah dasar biblis dari sakramen pengakuan di dalam gereja Katolik. Kita percaya bahwa otoritas yang Yesus berikan kepada para murid, para rasul, diteruskan kepada para uskup dan para imam di dalam gereja. Dan tidak pernah terlambat, never too late untuk kita datang ke kapal pengakuan. Atau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul bertobat. Dengan kerinduan, aku mau Tuhan untuk berhenti dari dosaku yang berulang-ulang. Aku mau mohon pengampunanmu. Hanya ini yang kita butuhkan untuk menerima kelepasan damai sejahtera. Never too late untuk datang kepada Tuhan mohon pengampunannya. Yang kedua yang menghambat kita untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan adalah dosa orang lain yang seringkali masih kita simpan begitu rapat di dalam hati kita. Kita masih gak mau, rasanya gak sudi melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakitin hati kita bertahun-tahun secara begitu mendalam. Dan orang-orang itu biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya merasa hubungan saya dengan Papa tidak terlalu dekat. Pikiran saya, Papa gak mencintai saya dan tidak peduli pada saya. Saya ingat ada satu peristiwa ketika saya masih sekolah dasar. Saya begitu senang bahasa Inggris. Saya cari tempat les bahasa Inggris sendiri. Akhirnya saya menemukan. Dan saya senang sekali untuk tiap hari, seminggu 3 kali pergi les bahasa Inggris. Waktu itu suatu hari saya diantar dengan mobil Papa saya dengan supir. Hujan deras sekali dan ketika saya pulang Mama saya bilang pada saya, Papa bilang kalau kamu pergi les lagi hujan jangan naik mobil, nanti mobilnya mogok. Waktu itu saya merasa kaget, kecewa juga ya dan sedih. Saya pikir Papa saya ini lebih sayang mobilnya daripada saya. Namun saya gak mengungkapkan apa-apa. Saya pikir marah atau kecewa itu gak boleh terhadap orang tua. Lalu saya juga ingat ketika saya masuk di sekolah menengah pertama, saya sudah diterima di sekolah favorit di Surabaya. Dan saya senang sekali di sekolah itu. Dengan bangunan yang baru, bangunan yang megah, kualitas yang bagus, guru-guru yang menyenangkan, pendidikan yang bermutu. Dan saya ingat waktu itu sudah 2 minggu saya sekolah di situ. Saya diangkat jadi ketua kelas. Dan saya ingat juga sudah ada ulangan 1 kali, yaitu ulangan agama, dan saya dapat 100. Saya bangga dan senang sekali. Suatu hari ketika saya pulang ke rumah, Mama saya bilang sama saya, kata Papa, sebaiknya kamu pindah sekolah yang dekat rumah. Memang sekolah yang saya suka itu jaraknya 13 km dari rumah kami. Lalu saya kaget, ada sekolah apa dekat sini gitu. Saya nggak pernah dengar. Lalu Mama mengantar saya ke sekolah itu. Alangkah kaget saya melihat kondisi sekolahnya begitu jelek, bangunannya reot, ya kumuh. Kemudian akhirnya dengan terpaksa saya mengikuti kehendak Papa, Mama pindah di sekolah itu. Saya masuk di sekolah 1 minggu dengan teman-teman yang begitu nakal, tidak disiplin sama sekali, mejanya pun itu reot penuh coretan. Dan saya bilang, Mama, saya nggak bisa terus di sekolah itu. Saya mau pindah kembali ke sekolah yang pertama. Akhirnya Papa dan Mama saya mengikuti dan saya kembali ke sekolah yang pertama dan dicarikan antar jemput. Papa nggak bisa nganter karena terlalu jauh, itu alasan saya dipindah ke sekolah yang dekat rumah. Dari beberapa peristiwa saya merasa, wah Papa ini gak peduli sama saya. Dan itu membuat saya merasa gak bisa dekat dengan Papa. Namun setelah saya menikah, suatu hari ketika saya berdoa, saya merasakan emosi-emosi itu muncul. Jadi kemarahan, kebencian, sakit hati yang begitu dalam kepada Papa itu muncul begitu aja di dalam doa hening. Lalu pada waktu itu saya nangis dan saya mengakui bahwa iya betul saya marah sama Papa. Tapi bersamaan dengan itu saya juga mengerti sesuatu.
seperti saya mendapat suatu pengertian bahwa papamu itu juga gak pernah mengalami kasih dari orang tuanya, dan dia sulit untuk bisa juga mengalirkan kasih itu kepada anaknya. Mendapat pengertian itu, saya benar-benar merasa bisa mengampuni. Saya merasa bisa mengasihi. Dan pada waktu itu, setelah doa itu, beberapa hari kemudian saya ke rumah papa, dan saya mengajak makan, saya ngajakin jalan, kemudian saya bisa mendoakan dia. Dan saya merasa hubungan saya dengan papa itu bisa lebih tulus, lebih dekat. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya bisa memperbaiki hubungan saya sebelum papa saya meninggal. Dan saya bersyukur juga karena 1 tahun sebelum papa meninggal, papa sudah sempat dibaptis. Never too late untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, dengan orang yang mengasihi kita, namun mungkin dengan cara yang tidak kita sukai, tidak kita pahami. Datanglah kepada orang tua, kepada saudara, kepada pasangan, kepada suami atau istri, kepada teman yang terbaik, yang paling dekat dengan kita, yang mungkin pernah menyakiti kita. Melepaskan pengampunan membawa damai bagi kita. Tanpa mengampuni, kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, yang menghambat kita untuk mengalami damai sejahtera dari Tuhan adalah karena kita tidak merasa, tidak mengalami dikasihi oleh Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku, hai kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam beberapa buku tafsiran, berbeban berat itu bisa diartikan sebagai hukum Taurat yang ditambahkan dengan banyak ketentuan-ketentuan lain dari orang Farisi. Dan dalam buku tafsiran yang berbeda dikatakan bahwa beban berat itu juga disebabkan karena persoalan hidup serta beban dosa kita. Jadi beban dosa yang tidak kita akukan seperti yang saya katakan di nomor 1, dan dosa orang lain yang masih kita simpan erat-erat yang saya sampaikan di nomor 2, itu membuat kita merasa hidup ini betul-betul menjadi suatu beban yang berat. Dan tafsiran yang ketiga adalah beban berat itu ketika kita diperlakukan tidak adil, kita disiksa, kita dihina, kita mengalami penderitaan karena perlakuan tidak adil. Dan kita menjerit kepada Tuhan, kita mau menemukan pertolongan dan tempat perlindungan kepada Tuhan. Dan kepada orang-orang inilah Tuhan minta kita datang. Di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita diundang untuk menyandarkan segala harapan kita, membawa dosa-dosa kita supaya Tuhan ampuni. Seperti janji Yesus kepada Santa Faustina, barang siapa yang datang kepada dia mengakukan dosa-dosanya dengan sepenuh hati dan menerima komuni. Karena hari ini kita tidak bisa menerima komuni secara langsung, kita menerima komuni secara spiritual. Maka Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kita yang mohon pengampunan dan menjadikan kita baru. Ini sungguh anugerah yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Karena Tuhan sungguh menyertai kita, Dia melihat perjuangan hidup kita. Dan Dia tahu kita membutuhkan pengampunan setiap kali kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita, setelah kita mengaku dosa, segera kita bangkit. Sebagaimana di Amsal dikatakan, 7 kali orang benar jatuh, tetapi 7 kali ia bangkit. Ketika kita merasa kelemahan-kelemahan itu telah mengalahkan kita, cepat-cepat kita datang kepada Tuhan. Seperti kata Teresia Lisieux, ketika aku melakukan dosa dan sebesar apapun dosaku, aku cepat-cepat berlari kepada lautan kerahiman Tuhan dan aku percaya bahwa aku diampuni. Seperti setetes air yang begitu langsung hilang dalam lautan api kerahiman Tuhan, api cinta Tuhan. Sebagai kisah penutup, saya mau menceritakan kisah 2 orang yang saya kenal yang pernah juga bersaksi. Seorang istri mengeluh karena suaminya itu pemarah banget dan punya kecanduan merokok yang begitu parah. Satu hari bisa sampai 3 bungkus, bahkan lebih.
Dia sudah berdoa, dia sudah juga ngomong ke pastor, dan pastor sudah menegur suaminya untuk berhenti merokok, kemudian juga mengurangi kemarahan. Namun suaminya mengeraskan hati, dia bilang, tidak, kalau bukan Tuhan sendiri yang bicara sama saya tidak akan berhenti. Dia bilang seperti itu. Dan istrinya tetap berdoa untuk suaminya, tidak putus asa. Suatu hari tidak lama setelah itu suaminya merasa sekujur tubuhnya itu gatal. Entah mengapa, kemudian dia itu begitu tertarik untuk ikut misa kerahiman ilahi jam 3 di parokinya setiap hari. Ketika dia mengikuti misa itu, rasa gatal di sekujur tubuhnya itu hilang. Ketika dia nggak ikut, dia merasakan gatal itu lagi, dan akhirnya dia mengikuti terus misa setiap hari jam 3. Dan akhirnya pada suatu hari selang beberapa minggu, dia mengatakan, tiba-tiba saya merasakan saya tidak bisa lagi merokok. Rasa rokok itu betul-betul gak enak di mulut saya, dan saya bisa melepaskan keinginan saya untuk merokok. Dan juga kemarahannya pun lebih reda. Saya percaya ketika kita datang pada kerahiman Tuhan, apa yang tidak dapat kita atasi dengan kekuatan kita sendiri, Tuhan bisa memberikan kita rahmat asalkan kita mengaku, ya Tuhan, aku tidak mampu, tolonglah aku. Dalam hal ini, doa istrinya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dalam kerahiman Tuhan didengarkan oleh Tuhan. Sebagai penutup, saya mau mengisahkan atas izin teman saya menyampaikan juga sharing dia. Dia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia hidup di dalam penderitaan karena suaminya kecanduan narkoba dan juga melakukan banyak kekerasan terhadap dirinya. Dia dipukul, dihina dengan perkataan kasar, dan tidak ada orang yang peduli. Kepada siapa dia bisa mengadu? Tidak kepada orang tuanya karena dia juga jauh, dan tidak juga kepada orang lain. Tapi dia hanya dapat mengadu kepada Tuhan. Suatu ketika dia di gereja, dia ditelepon karena untuk berdoa dan ke gereja itu pun merupakan hal yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika itu dikatakan, kalau kamu gak pulang, saya akan usir kamu dari rumah ketika gak pulang dari gereja. Dan pada waktu itu juga barang-barangnya sudah dilempar keluar dari rumah dan seterusnya. Tapi satu hal yang membuat saya begitu kagum, ketika saya tanya apa yang membuat kamu tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Dia katakan, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya percaya pada kerahiman Tuhan. Dan saya berdoa untuk suami saya agar kerahiman Tuhan menyembuhkan dia dan melepaskan dia dari kecanduan narkoba dan segala kuasa kegelapan. Saya kagum luar biasa. Dan dia masih berjuang, tetapi tidak pernah kehilangan harapan karena dia percaya bahwa ada Yesus yang menopang dia. Yesus yang memberikan kerahimannya untuk setiap kali dia lemah, setiap kali dia lelah karena beban-beban hidup, dia datang kepada Yesus. Dan di situ dia mendapatkan kelegaan. Saudara-saudariku, kita semua masih ada waktu. Tidak pernah terlambat, never too late untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan lewat sakramen pengakuan dosa, lewat pertobatan yang sungguh-sungguh bisa kita lakukan di rumah pada saat ini juga, pada hari-hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita yang Maha Rahim menyediakan pengampunan. Dan yang kedua, coba kita pikirkan kepada siapa saya perlu melepaskan pengampunan agar damai sejahtera itu juga tinggal dalam hati kita dan kita diampuni. Serta yang terakhir, ketika kita sudah mengalami kelimpahan rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan, kerahimannya, apa yang dapat kita lakukan kepada orang lain? Mendoakan orang di sekitar kita, memberikan telinga untuk mendengarkan keluh kesah mereka, menjadi sahabat buat mereka, adalah satu perbuatan atau beberapa perbuatan lain yang kita bisa pikirkan untuk kita bisa menjadi saluran kerahiman Tuhan. Inilah panggilan kita semua, yaitu untuk menyalurkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan menjadi saksinya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kemanapun kita diutus. Karena Tuhan menyertai kita, dan di situ Dia akan melimpahkan buah-buah kehidupan, rahmat di dalam kehidupan kita. Baik, mari saat ini kita mau
menutup renungan kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang kepadamu membawa hati kami yang masih dibebani oleh banyak dosa. Tuhan, kami tahu bahwa dosa ini telah menghalangi kami untuk menerima damai sejahtera-Mu. Kami mau Tuhan bersimpu di bawah kaki-Mu saat ini. Kami mau tersungkur di kaki-Mu ya Yesus. Kami mohon belas kasih dan pengampunan-Mu atas semua dosa-dosa kami. Dan saat ini kami juga mau bertobat, kami mau berhenti dari setiap dosa yang belum dapat kami putus dan belum mau kami akhiri. Biarlah Tuhan saat ini Kau curahkan rahmat-Mu bagi kami semua, untuk kami berani mengambil langkah. Aku mau hidup baru, aku mau meninggalkan dosaku, dan menerima pengampunan serta kerahiman dan damai sejahtera daripada-Mu. Dan biarlah saat ini juga Tuhan Kau berikan kami keberanian untuk mendatangi orang-orang yang menyakiti kami, untuk menyatakan bahwa kami mau mengampuni, agar kami pun diampuni. Sebagaimana Engkau sendiri mengatakan, apabila kami mau datang kepadamu mempersembahkan ke bait suci, maka kami perlu mengampuni sesama kami. Beri kami rahmat-Mu Tuhan, dan hati yang lembut dan penuh belas kasih untuk kami rela melepaskan pengampunan. Dan saat ini juga Tuhan, biarlah rahmat-Mu terus mengalir dalam hati kami. Beri kami kemurahan hati dan kerelaan hati untuk berbuat lebih banyak, untuk tidak malas memberikan pertolongan, waktu, pemikiran kami kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya apabila kami meminta, kami menerima. Apabila kami mencari, kami mendapat. Dan apabila kami mengetuk, maka pintu kerahiman-Mu Kau bukakan bagi kami pada saat ini. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini kami percaya Tuhan, bahwa rahmat-Mu sedang mengalir bagi hidup kami untuk menyembuhkan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua saudara-saudariku, teman-teman KTM Surabaya, saya kembalikan untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih.